Hujan mengguyur kota Busan malam itu. Di antara keramaian terminal pelabuhan, seorang gadis muda bernama Ha Yun Seo melangkah cepat, memeluk ranselnya erat-erat. Ia baru saja kabur dari rumah panti asuhan tempat ia dibesarkan sejak kecil. Di matanya tersimpan rahasia besar, sebuah kemampuan yang membuatnya terus dikejar orang-orang yang ingin memanfaatkannya. Yun Seo memiliki sepasang mata tak biasa. Mata kirinya berwarna ungu terang dan mampu melihat masa depan dalam kilatan-kilatan bayangan singkat. Ia menyebutnya mata sakti, warisan dari ibunya yang menghilang secara misterius saat ia masih bayi. Sejak kecil, Yun Seo diperingatkan untuk tidak pernah menatap orang terlalu lama, karena seringkali ia bisa melihat kematian mereka. Malam itu, ia tiba-tiba melihat bayangan seorang pria dalam penglihatannya. Tubuhnya berdarah, tergeletak di rel kereta. Anehnya, Yun Seo belum pernah bertemu pria itu sebelumnya. Tapi perasaan kuat di hatinya mengatakan ia harus mencegah kematian itu. Keesokan harinya, di stasiun kereta, Yun Seo melihat pria yang sama, persis seperti dalam visinya. Tinggi, mengenakan jaket kulit hitam, dan wajahnya dipenuhi kurat khawatir. Namanya Kang Ji-hun, seorang jurnalis investigasi yang sedang membongkar kasus besar tentang organisasi rahasia bernama Sinar Kelam, kelompok yang konon melakukan eksperimen pada manusia dengan kemampuan khusus. Yun Seo dengan nekat menarik Ji-hun tepat saat ia hendak menyeberang rel. Sebuah kereta melintas dengan kecepatan tinggi, nyaris menabraknya. "Kau siapa?" bentak Ji-hun kaget. "Aku hanya menyelamatkanmu," jawab Yun Seo gugup, menyembunyikan matanya. Ji-hun yang penasaran mulai mengikuti Yun Seo. Ia merasa gadis itu tahu sesuatu. Apalagi ketika dalam pertemuan berikutnya, Yun Seo membisikkan nama seseorang yang telah lama meninggal dalam penyelidikannya, nama yang tidak pernah ia sebutkan ke publik. "Kau, bagaimana kau tahu itu?" Yun Seo menghindar. Tapi semuanya berubah saat markas sementara Ji-hun dibakar orang tak dikenal. Ia dan Yun Seo pun terpaksa melarikan diri bersama. Dalam pelarian itu, Ji-hun perlahan menyadari bahwa Yun Seo bukan gadis biasa. Dalam tidur, matanya berkedip aneh, dan ia sering bicara dalam bahasa yang tak dimengerti. Namun, semakin mereka dekat, semakin Yun Seo menyadari kemampuannya tak hanya bisa melihat masa depan, tapi juga bisa mengubahnya. Dan setiap kali ia mengubah takdir, matanya makin terasa perih, seperti terbakar dari dalam. "Kalau aku terus pakai mata ini, aku bisa mati," ucap Yun Seo lirih. Ji-hun terdiam, tapi di hatinya, ia tahu kekuatan Yun Seo adalah kunci untuk mengungkap misteri besar yang selama ini ia kejar. Tapi mereka belum tahu bahwa Sinar Kelam juga sedang mencarinya. Dan pemimpinnya adalah orang yang sangat mengenal Yun Seo lebih dari yang ia bayangkan. Yun Seo dan Ji-hun berlindung di sebuah rumah kosong peninggalan ayah Ji-hun di pegunungan Gangwon. Di sana, Yun Seo mulai membuka diri tentang masa lalunya. Ia menceritakan bagaimana sejak kecil ia bisa melihat masa depan, bagaimana teman-temannya satu persatu menjauh karena ketakutan, dan tentang sosok ibu yang menghilang secara misterius ketika ia masih bayi. Ji-hun mendengarkan dengan serius. Lalu ia membuka berkas investigasi yang selama ini ia simpan tentang proyek rahasia pemerintah bernama Proyek Mata Ketiga. Dalam dokumen itu disebutkan bahwa 20 tahun lalu ada eksperimen pada perempuan hamil untuk menciptakan generasi manusia dengan kemampuan prediktif. Salah satu subjek yang lolos adalah ibu dari Yun Seo. "Jadi, aku hanyalah hasil eksperimen?" tanya Yun Seo dengan mata berkaca. "Bukan," jawab Ji-hun pelan. "Kau adalah bukti bahwa mereka gagal mengendalikan masa depan. Kau hidup, kau memilih." Tiba-tiba, alarm gerbang berbunyi.
Kamera keamanan menampilkan sosok pria berjas hitam dan mata berkilat. Ji-hun membeku. Itu, Direktur Han, kepala sinar kelam. Mereka mencoba melarikan diri, tapi sudah terlambat. Pasukan bersenjata mengepung rumah. Dalam kekacauan, Yoon Seo menatap mata Ji-hun dan saat itu pula, ia mendapat kilatan masa depan. Ji-hun ditembak tepat di dada. Jangan keluar, mereka akan tembakan meletus. Ji-hun terjatuh dengan darah mengalir dari bahunya, bukan dadanya. Yoon Seo tercengang. Ia baru saja mengubah masa depan. Direktur Han masuk ke rumah. Matanya tajam menatap Yoon Seo, anak dari Lee Mira. Akhirnya aku menemukannya. Siapa kau sebenarnya? Teriak Yoon Seo, menahan Ji-hun yang kesakitan. Han mendekat perlahan. Aku adalah pencipta matamu, tapi ibumu mencurimu dari kami, membawamu kabur. Dia mengkhianati proyek, dan sekarang aku hanya ingin mengambil kembali apa yang seharusnya milik kami. Yoon Seo menggigil. Ia tahu Direktur Han tak datang hanya untuk menangkapnya, tapi ingin membelah matanya, mempelajarinya, dan mungkin menghancurkannya. Namun tiba-tiba suara tembakan lain terdengar dari luar. Pasukan sinar kelam terjatuh satu persatu. Seorang perempuan bermantel muncul dari balik kabut. Rambutnya panjang dan beruban, namun wajahnya sangat mirip Yoon Seo. Ibu, lirih Yoon Seo. Lee Mira menatap putrinya dengan mata penuh air. Maaf, aku harus meninggalkanmu dulu. Tapi sekarang, ibu akan menyelesaikan semuanya. Pertarungan sengit terjadi. Mira ternyata masih memiliki kekuatan yang dulu ia sembunyikan bisa menghentikan waktu selama beberapa detik. Dalam sekejap, ia membawa Yoon Seo dan Ji-hun melarikan diri dengan bantuan sekutunya, kelompok kecil yang menentang sinar kelam sejak lama. Di markas bawah tanah, Mira menceritakan kebenaran sebenarnya bahwa proyek mata ketiga tak hanya soal penglihatan, tapi tentang mengendalikan waktu. Dan Yoon Seo adalah satu-satunya yang berhasil mengembangkan kekuatan tingkat akhir. Mata sakti penuh. Tapi itu berarti, jika aku bangkit sepenuhnya, aku bisa menghancurkan masa depan? Tanya Yoon Seo takut. Bukan menghancurkan, jawab ibunya, tapi membentuknya. Masa depan adalah pilihan, bukan takdir. Dan pilihanmu akan menentukan nasib banyak orang. Tapi, Direktur Han tidak akan menyerah. Ia sedang mempersiapkan eksperimen terakhir menggabungkan kekuatan milik mantan subjek lain untuk menciptakan makhluk dengan penglihatan absolut. Dan satu hal yang Yoon Seo belum tahu, Yihon menyimpan rahasia. Setelah luka Ji-hun dirawat, Yoon Seo mulai berlatih mengendalikan kekuatan mata sakti bersama ibunya. Tapi ia mulai curiga, karena setiap kali ia mengaktifkan mata kirinya, ada semacam gema dari masa lalu yang muncul. Dalam satu penglihatan, ia melihat Ji-hun masih remaja dalam fasilitas eksperimen yang sama dengan ibunya dulu. Konfrontasi pun terjadi. Kau, bagian dari proyek itu? Tanya Yoon Seo, penuh amarah. Ji-hun menunduk. Aku bukan bagian dari sinar kelam, tapi aku adalah hasil eksperimen ke-14. Aku gagal, tapi ibumu menyelamatkanku dan menghapus ingatanku. Aku baru ingat semua setelah bertemu kamu. Yoon Seo gemetar. Jadi, selama ini, kamu tahu semua ini bisa membunuhku, tapi tetap membiarkanku terus menggunakannya. Tidak. Aku ingin kamu memilih dengan bebas. Tidak seperti aku dulu. Tapi perdebatan itu harus berhenti ketika mereka mendengar ledakan besar dari luar. Sinar kelam menyerang markas bawah tanah. Dalam kekacauan itu, Mira terluka parah karena melindungi Yoon Seo. Dengan sisa napasnya, ia berkata, jangan biarkan mereka menentukan masa depan. Pilih dengan hatimu, bukan dengan mata. Yoon Seo dan Ji-hun dikejar sampai ke puncak bukit, tempat sebuah menara komunikasi
raksasa berdiri tempat sinar. Kelam hendak memancarkan gelombang elektromagnetik yang dapat mengaktifkan DNA para subjek eksperimen tidur di seluruh negeri. Direktur Han berdiri di ujung menara dengan alat pemancar di belakangnya. Satu tekan tombol ini, dan semua anak-anak berbakat akan jadi milikku. Tapi mereka punya hidupnya sendiri, teriak Yunseo. Dan hidupmu juga akan aku ambil bersama kekuatan matamu. Yunseo tahu, untuk menghentikan Han, ia harus menggunakan mata sakti sepenuhnya. Tapi ia juga tahu konsekuensinya. Penglihatan total, kehilangan kontrol atas waktu, dan mungkin kematian. Ji-hun menatapnya. Kalau kau pergi, aku ikut sampai akhir. Dalam detik-detik terakhir, Yunseo mengaktifkan mata sakti penuh. Waktu melambat, dunia bergetar. Ia melihat semua kemungkinan kematian Han, kehancuran kota, dirinya yang hilang. Tapi ia juga melihat satu jalur kemungkinan, di mana Ji-hun yang menekan tombol itu mengorbankan dirinya untuk menghancurkan alat. Yunseo berteriak, tapi waktu kembali mengalir. Ji-hun tersenyum padanya. Kalau kau bisa melihat masa depan, biarkan aku menulisnya. Dan sebelum Yunseo sempat menahannya, Ji-hun menembakkan peluru ke alat pemancar, menghancurkannya. Ledakan hebat terjadi. Han terlempar dan tak tersisa. Ji-hun juga tak terlihat. Yunseo jatuh terduduk. Matanya berdarah. Cahaya ungu perlahan padam, tapi dunia selamat. Beberapa bulan kemudian, Yunseo hidup sederhana di desa kecil, bekerja sebagai guru. Ia kehilangan sebagian penglihatannya, tapi masih menyimpan cahaya lembut di mata kirinya. Di malam sunyi, ia menulis surat yang tak pernah dikirim. Jika kamu masih hidup, aku percaya kamu akan kembali. Tapi kalau tidak, terima kasih karena telah memilih menulis masa depan yang menyelamatkan semua orang. Aku akan melanjutkan ceritamu. Dan di stasiun kecil, seorang pria turun dari kereta. Luka lama masih membekas di wajahnya, tapi matanya terlihat mengenali seorang gadis berambut panjang di kejauhan. Yunseo menoleh. Sejenak, dunia terasa berhenti. Mungkin masa depan memang bukan untuk dilihat, tapi untuk dijalani bersama. Tamat.